Langit di atas kampung Lamandoro tampak suram sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menandai datangnya hari yang buruk. Tapi bagi Raras, hari itu seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan. Gaun putih sederhana sudah disiapkannya sejak sebulan lalu. Senyumnya merekah tiap kali membayangkan dirinya bersanding dengan Bagas di pelaminan bambu, di tengah hamparan ladang karet yang jadi saksi bisu cinta mereka sejak kecil. Namun semuanya hancur dalam satu malam. Raras, kamu harus ikhlas. Keluarga Bagas enggak merestui pernikahan ini, kata Bu Lastri, tetangganya, dengan suara pelan tapi tajam. Di tangannya, undangan pernikahan yang belum sempat dibagikan. Raras hanya diam. Bibirnya gemetar. Matanya menatap kosong ke dinding papan rumah kayunya yang lembab. Kenapa, Bu? Kami saling cinta? Kami sudah siap. Bu Lastri menelan ludah. Katanya, weton kalian bertabrakan. Hitungan Jawa. Kalau dipaksakan, salah satu dari kalian akan membawa maut. Itu cuma mitos. Raras mendesis. Tapi di desa terpencil seperti kampung Lamandoro, mitos seringkali lebih dipercaya ketimbang cinta. Raras bukan siapa-siapa. Anak petani karet yang hidup sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kebakaran rumah bertahun silam. Sementara Bagas adalah anak Pak Wiryo, juragan karet yang punya pengaruh besar di kampung. Apapun katanya, jadi hukum. Malam sebelumnya, Raras masih menerima kabar baik. Bagas berjanji akan tetap menikahinya, meski tanpa restu. Tapi pagi itu, semuanya berubah. Bagas menghilang. Rumah Pak Wiryo tertutup rapat. Bahkan para tetangga enggan bicara banyak. Raras tahu, dia telah dikorbankan. Di pinggir ladang, Raras berdiri mematung. Gaun putih yang sudah dijahit sendiri kini tergantung kaku di tangannya. Di bawah pohon karet tempat ia dan Bagas biasa bertemu, ia membakar gaun itu perlahan. Api kecil menjilat kain putih, berubah menjadi abu, menghitamkan tanah yang lembab. Kalian pikir cinta itu bisa dikalahkan oleh tanggal lahir? Kalian pikir aku cuma perempuan biasa? Kalian akan tahu rasa, gumamnya, lirih namun penuh kemarahan yang dalam. Raras melangkah ke arah barat, ke batas kampung, tempat hutan tua membentang. Warga menyebutnya hutan anyar. Tidak banyak yang berani masuk ke sana, terlebih sejak suara tangis perempuan sering terdengar di malam Jumat. Tapi Raras tak gentar. Ia pernah mendengar desas-desus tentang seorang perempuan tua yang tinggal di dalam hutan. Perempuan yang konon bisa memanggil hujan, membaca mimpi, dan menghidupkan dendam. Namanya disebut-sebut dengan nada ketakutan, Mak Ija. Di gerbang kayu rapuh yang dipenuhi akar menjalar, Raras berhenti sejenak. Ia menengadah ke langit yang semakin gelap, lalu berbisik, kalau dunia menolakku hidup dalam cinta, maka biar ku tinggalkan cinta, dan ku peluk gelap. Ia melangkah masuk, membiarkan semak belukar mencakar kulitnya. Di balik lebatnya pepohonan, angin berhembus aneh. Tidak dingin, tidak juga panas. Seolah menyambutnya. Di belakangnya, asap tipis dari gaun yang terbakar masih mengepul, melayang pelan ke udara, membawa bau kain terbakar dan kemarahan seorang wanita yang tak sudi dihina karena tanggal lahirnya. Semakin dalam Raras melangkah, semakin pekat hawa yang menyelimutinya. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Udara terasa pengap, meski tidak ada matahari yang menembus celah pohon. Akar-akar tua menjulur di tanah, seperti tangan-tangan yang siap menarik siapapun yang tak diundang. Namun Raras tak melambat. Ia berjalan lurus, seolah tahu kemana harus melangkah. Bisikan dari mimpi-mimpi panjangnya seperti menjadi penunjuk jalan. Dalam mimpi itu, ada suara tua yang selalu memanggilnya dengan lembut, "Ayo, nak, sudah saatnya." 3 jam berjalan, akhirnya ia menemukan sebuah jalan setapak kecil di antara ilalang tinggi. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah gubuk reot yang hampir tertutup lumut dan sulur liar. Asap tipis mengepul dari celah atapnya. Raras berhenti. Sebuah suara tua menyapanya bahkan sebelum ia sempat membuka mulut. "Dari mana kamu tahu jalan ini, anak manis?" Raras menoleh.
Seorang nenek kurus berdiri tak jauh dari gubuk. Matanya cekung dan dalam, tapi menyala seperti bara. Ia memakai kain coklat kusam dan rambutnya dijalin menjadi satu gulungan besar di belakang kepala. Namaku Raras. Aku datang untuk belajar. Belajar apa? Ilmu yang bisa membuat orang membayar atas luka yang mereka buat padaku. Mak Ijah tidak langsung menjawab. Ia menatap Raras lama, dari ujung kaki sampai kepala. Kemudian ia terkekeh pelan, banyak yang datang padaku dengan alasan seperti itu. Tapi hanya yang benar-benar patah yang bisa tahan belajar dari kegelapan. Aku sudah kehilangan semuanya, kata Raras. Cinta, keluarga, harga diriku. Mak Ijah mengangguk. Kalau begitu, kau boleh masuk. Di dalam gubuk, bau dupa menyengat. Dindingnya dipenuhi kertas-kertas tua bertuliskan aksara kuno. Di pojok ruangan, tergantung puluhan kantong kain kecil berisi benda yang tidak bisa dikenali. Tulang kecil, rambut, kuku, dan sesuatu yang mirip kulit ular. Ilmu ini bukan untuk main-main. Kau harus menjalani tirakat 7 hari. Tak boleh bicara, makan, atau tidur. Hanya duduk menghadap barat di bawah pohon beringin besar di ujung hutan. Kalau kau kuat, kau akan diberi tanda. Kalau tidak, aku mati, potong Raras. Mak Ijah menyeringai. Atau lebih buruk dari mati. Tanpa ragu, Raras mengangguk. Ia siap. Apapun yang harus dilalui, ia akan jalani. Tidak ada lagi yang menahannya di dunia ini. Bahkan nyawa sekalipun. Malam itu, Mak Ijah mengantar Raras ke sebuah beringin raksasa dengan akar melingkar seperti kursi. Tempat itu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lenguhan angin yang terdengar. Duduklah. Nanti malam bulan mati. Malam pertama penentuan. Jangan bergerak. Jangan bersuara. Kalau kau dengar namamu dipanggil, abaikan. Kalau kau dicubit, diam. Kalau kau dicium, jangan buka mata. Raras hanya mengangguk, perlahan duduk di bawah beringin. Mak Ijah menghilang ke dalam kabut. Sendirian, Raras mengatupkan mulut dan menatap ke arah barat. Dalam hening yang menusuk itu, hatinya justru terasa ringan. Ia tidak takut. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi lemah. Ia akan berubah. Dan dunia akan tahu, bahwa Raras bukan lagi perempuan yang bisa disingkirkan hanya karena hitungan hari lahir. 7 hari, 7 malam. Tanpa suara, tanpa makanan, tanpa tidur. Raras duduk bersila di bawah pohon beringin tua, tubuhnya membeku dalam kesunyian. Udara di sekelilingnya tak pernah sama. Kadang panas menyengat, kadang menggigil seolah kabut kematian melintas. Tapi ia tak bergeming. Di hari pertama, hanya suara alam yang menguji keteguhannya. Burung hantu bersahutan, ranting patah, dan tiupan angin yang seolah membisikkan namanya. Raras, Raras, lirih dan manis, seolah Bagas memanggil. Tapi ia diam. Hari kedua, tanah tempat ia duduk mendadak dingin seperti es. Kabut turun begitu tebal, menyelimuti seluruh tubuhnya. Terdengar suara tangisan anak kecil, terisak lirih, seperti dari balik tanah. Raras menutup mata, tapi tetap tak bergerak. Di malam ketiga, suara-suara itu berubah menjadi bisikan dalam hati. Balas dendammu, bunuh mereka satu-satu, anak Pak Wiryo, istrimu harus ikut mati. Tangan Raras bergetar, tapi ia menahannya. Kepalanya mulai pening. Tubuhnya mulai lemas. Tapi semangatnya lebih kuat dari tubuhnya. Hari keempat, ia merasakan sentuhan dingin di lehernya. Seperti tangan yang licin, menggenggam pelan dan mengelus. Napasnya tercekat. Tapi ia tetap diam. Malam kelima, bau busuk menyengat tiba-tiba. Dari arah belakangnya terdengar derap langkah kaki, cepat, seperti seseorang berlari. Namun saat ia menoleh perlahan, tak ada apa-apa. Ia mengingat pesan Mak Ijah, jangan buka mata, jangan menoleh. Hari ke-6, Raras mulai berhalusinasi. Di balik kelopak matanya, ia melihat kilatan api, wajah-wajah tanpa mata, dan tubuh-tubuh menggantung di dahan pohon.
Tapi ia tahu itu ujian. Kalau ia menyerah sekarang, dendamnya akan sia-sia. Malam ketujuh tiba. Malam paling sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada suara manusia ataupun makhluk lain. Hening seperti kuburan. Lalu tiba-tiba, akar beringin tempat ia duduk bergerak. Dari tanah di depannya, muncul sesosok bayangan hitam. Tinggi, kurus, dengan wajah samar dan mata merah menyala. Suara parau menyapanya. "Kenapa kau ingin ilmu ini, perempuan?" Raras membuka mulut untuk pertama kalinya setelah 6 hari. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Aku ingin keadilan, aku ingin mereka membayar atas semua luka yang mereka buat padaku. Kalau kau diberi kekuatan, apa yang akan kau lakukan?" Raras menatap lurus ke arah makhluk itu. "Aku akan habisi keturunan Pak Wiryo satu persatu, biar mereka tahu, sakitku tidak main-main." Makhluk itu tersenyum. "Kalau begitu, malam ini kau lahir kembali." Tiba-tiba angin berputar kencang. Daun-daun berterbangan, dan kilat menyambar pohon beringin. Tubuh Raras terangkat beberapa jengkal dari tanah, matanya membelalak, mulutnya berteriak tanpa suara. Ketika ia sadar, tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Di tangannya, terikat sebuah benang merah dengan liontin kecil berbentuk taring. Dari balik kabut, Mak Ijah muncul. "Itu tanda kau sudah diberi. Tapi hati-hati, Raras, ilmu ini haus darah. Sekali kau mulai, tak ada jalan pulang." Raras berdiri, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh nyala. "Aku tak akan pulang, sebelum mereka semua terkubur." Malam itu, angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering di halaman rumah Mbah Warni. Di sudut ruang tengah, Alit duduk bersila di depan mangkuk dupa yang mengepulkan asap. Ia menggenggam seikat bunga setaman yang baru dipetik dari pemakaman tua di belakang bukit. "Jangan lupa ucapkan mantra yang kukajarkan," bisik Mbah Warni dari balik tirai. Suaranya berat, lebih dalam dari biasanya. Matanya tak berkedip, menatap lekat ke arah Alit yang mulai komat-kamit. Alit membaca bait demi bait mantra warisan leluhur. Setiap kata terasa asing, tapi ada sesuatu yang membangkitkan gairah aneh dalam dirinya. Ia merasakan hawa panas menjalari tengkuknya. Pelipisnya basah oleh keringat. "Lanjutkan, cucuku, kau sudah melewati batas pantangan pertama, sekarang, waktunya meminta izin pada penghuni tanah ini," ujar Mbah Warni sambil meletakkan kendi berisi air kembang di hadapannya. Malam itu, Alit resmi menjadi penerus jalur ilmu yang dijaga keluarganya selama turun-temurun, ilmu santet berlandaskan perhitungan weton dan energi tanah Kalimantan yang masih perawan. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar warisan. Ini alat balas dendam. 4 hari sebelumnya, Alit datang ke rumah keluarga Melati dengan niat melamar. Tapi setelah pertemuan penuh basa-basi, keluarganya diusir secara halus. Ibunda Melati menyampaikan kalau weton Melati dan Alit bertentangan. Jika menikah, salah satu akan menemui ajal dalam waktu dekat. Mereka tak mau mengambil risiko. "Kami mohon maaf, tapi sudah kami hitung. Weton kalian bertubrukan, dan kami tak ingin menanggung kutuknya," kata Pak Darto, ayah Melati. Sejak hari itu, Alit tak bisa tidur. Dendam tumbuh subur di dadanya. Ia merasa diremehkan, dipermalukan. Padahal Melati sendiri sempat mengatakan bahwa ia ingin bersama Alit. Tapi ia tak berdaya di bawah tekanan keluarganya yang taat pada hitungan Jawa, meski mereka kini tinggal di Kalimantan. "Kalau mereka takut kutukan weton, mari kita beri mereka kutukan sungguhan," ujar Mbah Warni malam itu sambil tertawa pelan. Alit mengangguk, matanya merah. Ia siap. Sudah tak peduli dosa dan pamali. Ia hanya ingin Melati merasakan penderitaan karena membiarkan orang tuanya menolak cinta mereka. Beberapa hari kemudian, desa diguncang oleh kabar aneh. Ibu Melati ditemukan jatuh pingsan di dapur dengan luka bakar di kedua kakinya. Tidak ada api, tidak ada gas bocor. Tapi kulitnya melepuh seolah diinjak bara. Weton bertubrukan itu seperti dua sungai arus berlawanan, "Nap," ucap Mbah Warni di suatu malam. "Jika dipaksakan, arwah leluhur akan murka."
Tapi jika salah satu menolak jalan jodoh yang sudah digariskan, maka dunia gaib akan menuntut darah. Alit mendengar itu dengan tenang. Di tangannya, ada boneka kecil yang menyerupai ibu melati, tertancap 3 jarum emas dan dibalut kain kafan bekas. Ritual santet itu baru permulaan. Masih ada tahap kedua, mengunci nasib melati agar hidupnya tak lepas dari teror. Hari-hari melati berubah. Ia mengaku mendengar suara perempuan tua tertawa di sudut kamarnya setiap malam. Lampu-lampu mati sendiri, kaca retak tanpa sebab, dan kucing liar terus berkumpul di depan rumah. Pak Darto sampai mengundang ustaz dari kota untuk membersihkan rumah, tapi semua sia-sia. Malam ke-7 setelah ritual, Melati mendadak hilang kesadaran saat menjemur pakaian. Ia bangun 3 jam kemudian di tengah kebun pisang, tubuhnya berlumpur dan bibirnya membiru. Sejak itu, ia tak berani bicara sepatah kata pun. Mbah Warni tersenyum puas. Dendammu mulai mengakar. Tapi hati-hati, Alit. Ilmu ini bukan mainan. Ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pantangan apa, Mbah? Jangan pernah mengulang ritual di malam Jumat Kliwon yang jatuh bersamaan dengan purnama. Jika kau melakukannya, roh leluhur tak akan bisa membedakan kau dengan korbanmu. Kau bisa jadi tumbal sendiri. Alit mengangguk, tapi tak mengindahkan peringatan itu. Dalam benaknya, jika penderitaan Melati belum cukup, maka ia akan menambahnya. Bahkan jika harus melakukan ritual terlarang itu. Hari-hari Melati berubah. Ia mengaku mendengar suara perempuan tua tertawa di sudut kamarnya setiap malam. Lampu-lampu mati sendiri, kaca retak tanpa sebab, dan kucing liar terus berkumpul di depan rumah. Pak Darto sampai mengundang ustaz dari kota untuk membersihkan rumah, tapi semua sia-sia. Malam ke-7 setelah ritual, Melati mendadak hilang kesadaran saat menjemur pakaian. Ia bangun 3 jam kemudian di tengah kebun pisang, tubuhnya berlumpur dan bibirnya membiru. Sejak itu, ia tak berani bicara sepatah kata pun. Mbah Warni tersenyum puas. Dendammu mulai mengakar. Tapi hati-hati, Alit. Ilmu ini bukan mainan. Ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pantangan apa, Mbah? Jangan pernah mengulang ritual di malam Jumat Kliwon yang jatuh bersamaan dengan purnama. Jika kau melakukannya, roh leluhur tak akan bisa membedakan kau dengan korbanmu. Kau bisa jadi tumbal sendiri. Alit mengangguk, tapi tak mengindahkan peringatan itu. Dalam benaknya, jika penderitaan Melati belum cukup, maka ia akan menambahnya. Bahkan jika harus melakukan ritual terlarang itu. Pagi setelah ritual terlarang itu, langit desa tampak murung. Awan menggumpal gelap, padahal belum waktunya musim hujan. Angin membawa bau anyir yang menusuk hidung. Burung-burung tak berkicau. Warga kampung merasa ada sesuatu yang tak beres, tapi tak tahu apa. Alit terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Spray kasurnya basah, bukan oleh keringat, melainkan darah. Dari mana asalnya, ia tidak tahu. Tak ada luka di tubuhnya, namun darah itu terus menetes dari ujung jari kakinya. Ia bangkit, berjalan pincang menuju kamar mandi, tapi bayangannya di cermin tidak bergerak mengikuti dirinya. Sosok itu diam, menyeringai. Mata bayangan itu bukan milik Alit. Mereka merah padam, penuh amarah. Kau sudah melanggar pantangan, cucuku. Suara Mbah Warni muncul tiba-tiba dari dapur, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Alit terpaku. Tapi kenapa sekarang aku yang dihantui? Bukankah mereka yang harusnya menderita? Teriak Alit, ketakutan. Mbah Warni duduk di kursi goyang, memandangi secangkir air yang bergelombang pelan, seolah ada gempa di balik permukaannya. Karena kau rakus. Ilmu santet bukan alat pemuas dendam. Ia hidup, dan haus. Kalau tak kau beri korban, dia akan memakan tuannya sendiri. Alit menjerit. Ia ingin melarikan diri dari semua ini. Tapi sudah tak mungkin. Setiap malam, Melati terus muncul dalam mimpinya, duduk menangis di bawah pohon pisang, mengenakan gaun putih lusuh, kulitnya pucat seperti mayat, dan mata kosong menatap ke arah Alit. Di kampung, kabar pun menyebar cepat.
Melati dikabarkan menghilang sejak semalam. Orang tuanya mengadu ke kepala desa, meminta bantuan warga untuk mencari ke seantero hutan. Tapi tak ada yang menemukan jejaknya. Bahkan anjing pelacak pun enggan mendekat ke hutan sebelah utara, tempat Mbah Warni biasa memetik bunga untuk ritual. Malamnya, saat seluruh warga sibuk mencari, Alit duduk di ruang tengah sambil menggenggam tali merah yang dipenuhi tusuk gigi hitam. Ia mencoba mengulang mantra yang pernah diajarkan Mbah Warni untuk melacak korban. Tapi tiba-tiba, lampu padam. Angin berputar liar di dalam rumah. Dinding rumah bergemeretak, dan dari lubang tikus di pojok ruangan, muncul tangan kecil yang menggeliat seperti ulat. "Kau mau selamat? Bayar harganya," bisik suara dari dalam kepalanya. Alit menjerit dan membanting mangkuk sesaji. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh penemuan tubuh Pak Darto, ayah Melati, yang tergantung di pohon besar dekat sungai. Mulutnya berbusa, dan tubuhnya ditutupi daun pisang layu. Yang lebih aneh, ada bekas bakaran di lantai tanah di bawah tubuhnya, membentuk pola segi 8 dengan tulisan aksara Jawa kuno. Mbah Warni hanya diam saat mendengar berita itu. Tapi matanya mengarah tajam ke arah Alit. "Sudah satu tumbal, tapi kutukan belum kenyang," gumamnya. "Kau harus cepat bertindak. Kalau tidak, bukan hanya Melati dan keluarganya, tapi seluruh kampung ini akan dibungkus kabut kematian." Alit tidak ingin itu terjadi. Ia hanya ingin Melati merasakan sakit, bukan seluruh desa. Tapi semuanya sudah lepas kendali. Sesuatu telah terbangun dari tanah. Sesuatu yang selama ini dikurung oleh leluhur mereka di dalam batas yang tak terlihat. Malam harinya, Alit mencoba mendatangi hutan larangan, tempat yang selama ini hanya dibicarakan dengan bisik-bisik. Di bawah cahaya obor, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi akar dan semak berduri. Ia berharap bisa menemukan tubuh Melati dan menyelesaikan ritual penebusan. Namun di tengah hutan, ia justru menemukan sebuah gubuk tua, berdiri miring dengan atap rumbia hampir roboh. Di dalamnya, ada cermin besar tua, tertutup kain putih yang sudah menguning. Begitu kain itu disibak, Alit melihat bayangan Melati berdiri di belakangnya. Tapi saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa. "Kau bukan manusia lagi, Alit," suara Melati bergema dari cermin. "Kau telah menyerahkan jiwamu, dan aku akan menjemputmu." Saat itu juga, cermin meledak, dan darah muncrat ke wajah Alit. Ia tersungkur, menangis, memohon agar kutukan dihentikan. Tapi dari balik hutan, suara lolongan menggema, disusul oleh langkah-langkah kaki yang tidak manusiawi, mendekat, dan semakin dekat. Kampung kecil di Kalimantan itu kini berubah menjadi medan kengerian. Setelah penemuan tubuh Pak Darto yang tergantung dan misterius, ketakutan merayapi setiap sudut desa. Warga mulai mengunci pintu lebih awal dan enggan keluar malam hari. Suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan, membuat jantung berdegup kencang. Alit, yang semula merasa mengendalikan segala sesuatunya, kini hanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya kurus kering, matanya merah dan cekung. Malam demi malam ia dihantui bayangan Melati yang terus memanggil namanya dalam suara serak dan pilu. Mbah Warni memperingatkan, kutukan ini bukan hanya untuk keluarga Melati. Ia mulai menjalar ke seluruh kampung. Jika kau tidak segera menghentikannya, akan ada lebih banyak korban. Alit merasa bersalah. Ia menyesal sudah menggunakan ilmu santet untuk balas dendam, tapi rasa dendam itu terlalu kuat. "Bagaimana caranya aku bisa menghentikan semua ini, Mbah?" tanyanya dengan suara parau. Mbah Warni menatapnya lama. "Hanya satu cara, cucuku. Kau harus menemui roh leluhur di puncak Gunung Bromo, dan memohon ampun. Tapi perjalanan itu berbahaya. Banyak yang hilang dan tak pernah kembali." Meski takut, Alit tahu ini satu-satunya jalan. Ia mengumpulkan keberanian dan mulai mempersiapkan perjalanan yang akan menguji jiwa dan raganya. Sebelum berangkat, Alit mengunjungi makam Melati di tengah hutan. Ia membawa sesaji bunga dan dupa, memohon maaf dan kekuatan untuk menebus kesalahannya. Angin berbisik lembut, seolah membalas permohonannya.
Perjalanan menuju Gunung Bromo penuh tantangan. Hutan lebat, binatang buas, dan medan terjal menjadi rintangan yang harus dilewati. Namun Alit terus maju, mengingat wajah Melati dan keluarga yang hancur. Sesampainya di puncak, suasana berubah mistis. Kabut tebal menyelimuti, dan suara gamelan Jawa kuno terdengar samar. Di tengah kabut, berdiri sosok tua berjubah putih, mata bercahaya. "Kau telah melanggar hukum leluhur dan membawa malapetaka," suara sosok itu menggema. "Namun, jika kau sungguh-sungguh menyesal, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosamu." Alit mengangguk tanpa berkata, siap menerima apapun syarat yang diberikan. Sosok itu kemudian mengangkat tangan, memperlihatkan sebuah pusaka berupa keris bercahaya merah. "Ambil keris ini, dan gunakan hanya untuk kebaikan. Namun ingat, jika kau menggunakannya untuk dendam lagi, kutukan akan menjadi lebih parah dan kau akan kehilangan segalanya." Alit menerima keris itu dengan tangan gemetar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengakhiri penderitaan tanpa membawa kebencian. Kembali ke kampung, Alit merasakan perubahan dalam dirinya. Energi gelap perlahan menghilang. Namun, ia tahu perjuangan belum selesai. Melati dan keluarganya masih terperangkap dalam kutukan yang harus dibebaskan. Malam itu, ia membakar dupa dan menggelar ritual penyucian di rumah Melati. Angin malam berhembus lembut, membawa harapan baru bagi kampung yang sudah lama terluka. Namun, di balik kabut, mata merah kembali mengintip. Kutukan memang bisa ditebus, tapi tidak dengan harga murah. Ada kekuatan lain yang mulai bangkit, menunggu kesempatan untuk menerkam. Sejak malam itu, kampung kecil di Kalimantan mulai berubah suasana. Ritual penyucian yang dilakukan Alit sempat memberi harapan bagi warga. Tapi, di balik kelegaan itu, kegelapan lain mulai merayap masuk. Alit sering merasa diawasi, terutama saat berjalan di dekat hutan larangan. Suara bisikan halus menyelinap ke telinganya, membisikkan kata-kata yang tak ia mengerti. Kadang, bayangan gelap melintas di ujung matanya, lenyap saat ia mencoba menatapnya langsung. Malam-malamnya tidak tenang. Melati masih muncul dalam mimpinya, tapi kali ini bukan menangis. Ia menatap Alit dengan wajah dingin dan penuh amarah. "Kau belum bebas," kata Melati dalam mimpi itu. "Kutukan belum selesai, dan aku bukan korban terakhir." Di desa, sejumlah warga mulai jatuh sakit secara misterius. Tubuh mereka melemah, kulit berubah pucat, dan mata mereka kosong seperti tanpa jiwa. Mbah Warni menyebutnya penyakit kutukan, akibat energi hitam yang belum benar-benar hilang. Suatu malam, Alit kembali ke hutan larangan. Ia ingin menemukan sumber kegelapan yang menggerogoti kampungnya. Dengan keris pusaka di tangan, ia menembus kegelapan hutan, mengikuti jejak-jejak samar yang hanya bisa dilihat dengan indera batinnya. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah batu besar yang penuh ukiran kuno. Di sana, terasa aura kuat yang bercampur antara hidup dan mati. Saat Alit meletakkan keris di atas batu, suara tawa mengerikan bergema di sekelilingnya. Bayangan hitam menjulur dari tanah dan menyelimuti sekelilingnya. Alit berteriak, menebas bayangan itu dengan keris. Cahaya merah keris menyala, membakar bayangan hingga menghilang perlahan. Namun, suara tawa itu tetap ada, lebih keras dan menggema di hatinya. "Apa yang kau cari di sini?" Suara serak muncul dari balik kegelapan. Alit menoleh dan melihat sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu mengangkat tangan dan mengeluarkan asap hitam yang menyelimuti seluruh hutan. "Kau mengira bisa menghentikan kutukan dengan sebatang keris saja?" Suara itu mengejek. "Kutukan ini adalah warisan leluhur yang tak bisa kau hindari." Alit menggenggam keris dengan erat. "Aku tidak akan membiarkan kampung ini hancur. Aku harus mengakhiri semuanya, sekarang juga." Pertarungan batin dan gaib pun terjadi. Cahaya merah dari keris melawan kegelapan yang ingin menelan jiwa Alit. Ia berusaha mengusir bayangan itu dengan mantra yang pernah diajarkan Mbah Warni, berharap kekuatan leluhur mengalahkan kutukan yang merajalela. Saat fajar mulai menyingsing, bayangan hitam itu perlahan memudar,
meninggalkan hutan yang sunyi dan dingin. Namun Alit sadar, musuh sebenarnya belum kalah. Ia harus terus berjuang, karena pertarungan ini belum berakhir. Kembali ke desa, Alit menemukan warga mulai berkumpul. Mereka menatapnya dengan harapan dan ketakutan. Kini, Alit menjadi satu-satunya harapan mereka untuk menyingkirkan kutukan gelap yang melanda kampung. Namun, dalam hati kecilnya, Alit menyimpan ketakutan yang lebih besar. Apakah dirinya bisa tetap kuat menghadapi kegelapan yang terus membayanginya? Atau akankah dendam dan kutukan itu akhirnya menelannya juga? Matahari baru saja tenggelam di balik pepohonan lebat Kalimantan ketika Alit duduk di depan rumah Mbah Warni, merenungi semua yang telah terjadi. Udara malam yang lembab dan sepi membalut kampung kecil itu, seolah ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam benaknya, bayangan sosok berjubah hitam dengan mata merah yang ia temui di hutan masih membekas. Pertarungan batin dan gaib itu belum berakhir, dan ia merasa beban kutukan semakin berat di pundaknya. Mbah Warni yang sudah tua dan lemah, namun penuh wibawa, duduk di sampingnya dengan wajah muram. "Alit, kau harus tahu," suaranya parau, "kutukan ini bukan sekadar dendam biasa. Ada pusaka lama yang tersembunyi di kampung ini. Pusaka itu yang menjadi sumber kekuatan kegelapan. Selama pusaka itu tetap ada, kutukan akan terus menggerogoti kita semua." Alit mengernyit. "Pusaka? Apa itu, Mbah? Di mana aku bisa menemukannya?" Mbah Warni menarik nafas panjang. Pusaka itu bernama Keris Tirta Wibawa. Keris yang memiliki kekuatan mengikat roh dan menjebak jiwa manusia. Keris ini disimpan oleh leluhur kita sejak ratusan tahun lalu, tapi entah bagaimana, keris itu hilang dari tempatnya dan jatuh ke tangan orang jahat. Alit terdiam sejenak. Semua kejadian yang menimpa kampungnya mulai menemukan titik terang. Keris Tirta Wibawa yang hilang mungkin menjadi sebab kutukan dan teror yang menghantui mereka. "Kalau begitu, aku harus menemukan keris itu dan menghancurkannya," kata Alit dengan tekad membara. Mbah Warni mengangguk pelan. "Tapi ingat, cucuku, keris itu dijaga oleh makhluk halus yang kuat. Banyak yang mencoba mencarinya, tapi tak ada yang kembali. Kau harus siap menghadapi bahaya yang luar biasa." Alit menatap keris pusaka yang diberikan leluhur di Gunung Bromo. "Aku akan lakukan apapun demi kampung ini." Keesokan harinya, dengan bekal seadanya dan petunjuk dari Mbah Warni, Alit memulai pencarian pusaka yang tersembunyi. Ia kembali masuk ke hutan lebat, lebih dalam dari sebelumnya, menelusuri jejak-jejak yang samar di bawah sinar bulan purnama. Suasana di dalam hutan semakin mencekam. Suara hewan malam terdengar nyaring, tapi di balik itu, ada suara bisikan tak kasat mata yang menyelinap ke telinganya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria tua misterius yang berdiri di bawah pohon besar. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dengan topi lebar yang menutupi wajahnya. "Kau mencari keris Tirta Wibawa?" tanyanya pelan. Alit mengangguk waspada. "Ya, aku harus menemukannya untuk menyelamatkan kampungku." Pria itu tersenyum tipis. "Kau berani, tapi jalan yang kau pilih penuh bahaya. Keris itu disimpan di gua bawah tanah yang dijaga oleh roh penjaga. Hanya orang yang memiliki hati murni yang bisa mengambilnya." Alit menatap pria itu penuh harap. "Bagaimana aku bisa membuktikan hatiku murni?" Pria itu mengangkat tangan, dan dari balik jubahnya muncul sebuah kalung kecil dengan liontin batu akik berwarna merah darah. "Ini tanda, bawalah ini saat kau masuk gua. Jika hatimu benar-benar murni, kalung ini akan bersinar dan membuka jalan." Alit menerima kalung itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Sebelum pria itu menghilang seperti kabut, ia berkata, "Ingat, jangan biarkan dendam menguasai hatimu. Jika tidak, kau akan menjadi korban berikutnya." Dengan semangat baru, Alit melanjutkan perjalanan menuju gua bawah tanah yang tersembunyi di balik rerimbunan pepohonan dan akar-akar besar. Saat ia mendekat, hawa dingin menusuk tulang, dan suara gemericik air terdengar samar. Pintu gua tersembunyi di balik sebuah air terjun kecil yang berkilauan di bawah cahaya bulan.
Alit mengeluarkan kalung dari lehernya. Sejenak kalung itu tampak biasa saja, lalu perlahan mulai bersinar merah terang, menembus kegelapan. Sebuah celah di dinding gua terbuka perlahan, mengundang Alit masuk. Di dalam gua, ia harus melewati lorong sempit dan ruangan yang dipenuhi ukiran kuno. Bau tanah basah dan udara lembab mengisi paru-parunya. Ketegangan menyelimuti setiap langkahnya. Suara bisikan gaib semakin dekat, mencoba menggoda dan menakut-nakutinya. Namun Alit tetap fokus, mengingat pesan pria misterius dan janji untuk menyelamatkan kampungnya. Di ujung lorong, ia melihat sebuah peti batu besar yang tertutup rapat dengan simbol-simbol mistis. Dengan segenap tenaga, Alit meletakkan keris pusakanya di atas peti. Cahaya merah keris menyala, beradu dengan cahaya kalung yang kini memancar sangat terang. Perlahan peti itu terbuka, memperlihatkan sebuah keris berukir indah dengan sarung yang terbuat dari emas dan batu permata. Saat Alit meraih keris itu, suara gemuruh menggetarkan gua. Dari kegelapan muncul sosok roh penjaga, wujudnya tinggi dan menyeramkan, matanya menyala seperti bara api. Kau telah membuktikan keberanian dan ketulusanmu, suara roh itu bergema. Kau layak memiliki keris Tirta Wibawa. Gunakan dengan bijak, dan selamatkan kampungmu dari kutukan yang menggerogoti jiwa. Alit menggenggam keris dengan mantap. Ia merasakan energi kuat mengalir ke dalam tubuhnya, mengusir kegelapan yang selama ini menyesakkan hati. Ketika ia keluar dari gua, cahaya fajar menyambutnya dengan hangat. Misi menemukan pusaka yang tersembunyi telah selesai, tapi pertempuran sesungguhnya masih menunggu. Kutukan itu masih ada, dan Alit harus segera memulai langkah selanjutnya untuk mengakhirinya. Setelah keluar dari gua dengan keris Tirta Wibawa di tangan, Alit merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Kutukan yang menimpa kampungnya bukan hanya soal pusaka dan dendam yang lama, tapi ada kekuatan lain yang bekerja dari balik layar, menggerogoti jiwa-jiwa penduduk secara perlahan. Kampung Kalimantan yang dulu penuh kehidupan kini berubah menjadi tempat yang sepi dan penuh ketakutan. Warga berusaha menghindari kegelapan malam, sementara suara-suara aneh dan bayangan misterius semakin sering muncul. Alit pun merasakan adanya gangguan di udara, sesuatu yang berbeda dari pertemuannya dengan sosok berjubah hitam beberapa waktu lalu. Malam itu, Alit menggelar ritual di tengah lapangan desa dengan bantuan Mbah Warni dan beberapa orang terpilih yang memiliki kekuatan batin. Lilin-lilin dinyalakan, dupa dibakar, dan mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Tujuannya adalah memanggil roh leluhur sekaligus mengusir energi gelap yang menyesakkan. Ketika ritual mencapai puncaknya, udara menjadi dingin menusuk. Angin berhembus kencang, mengangkat asap dupa ke langit malam yang pekat. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di atas panggung ritual, sosok berjubah hitam yang selama ini menjadi bayang-bayang menakutkan Alit. "Sudah kau pikir kau bisa mengalahkan kami?" Suara itu bergema dengan nada mengejek dan penuh dendam. "Kutukan ini adalah warisan leluhur kami juga, bukan hanya milikmu. Kau telah mencampakkan hukum-hukum yang tidak kau mengerti." Alit berdiri tegap, menggenggam erat keris Tirta Wibawa yang kini memancarkan cahaya merah menyala. "Aku takkan membiarkan kampung ini hancur oleh dendam dan kegelapan. Jika kutukan ini harus diakhiri, aku yang akan melakukannya, untuk kita semua." Sosok berjubah itu tertawa keras, suara yang menusuk ke tulang. "Jika begitu, bersiaplah untuk bertarung antara dua dunia, dunia manusia dan dunia roh. Disinilah perselisihan akan berakhir." Sejurus kemudian, lapangan desa berubah menjadi medan pertempuran gaib. Bayangan-bayangan hitam muncul dari segala penjuru, mengelilingi warga kampung. Alit mengangkat kerisnya, cahaya merah membelah kegelapan dan menciptakan perisai energi di sekelilingnya dan orang-orang yang ada di dekatnya. Pertarungan itu tidak hanya fisik, tapi juga batin. Alit harus menjaga pikirannya agar tidak terbawa oleh tipu daya bayangan hitam. Setiap mantra yang diucapkan harus disertai dengan keyakinan kuat dan niat murni. Di tengah pertempuran, Mbah Warni menyerukan mantra pengikat yang telah diwariskan turun-temurun,
berusaha menenangkan roh-roh gentayangan yang terperangkap dalam kutukan. Secercah harapan muncul saat beberapa bayangan mulai melemah dan berubah menjadi cahaya putih yang lembut, melayang ke langit malam. Namun, sosok berjubah hitam itu semakin marah. Ia mengeluarkan tenaga dahsyat yang membuat tanah bergetar dan pepohonan bergoyang hebat. Ini belum selesai. Kutukan ini adalah takdir yang tak bisa diubah. Alit mengangkat keris dan berteriak, takdir kita bukan untuk dihancurkan oleh kegelapan. Kita bisa memilih jalan sendiri. Dengan satu tebasan keris yang menyala, ia mengarahkan energi penuh ke arah sosok itu. Ledakan cahaya merah menyilaukan menyebar ke seluruh kampung, mengusir kegelapan dan memecah suasana mencekam. Saat cahaya meredup, sosok berjubah hitam itu menghilang, meninggalkan hening yang dalam dan udara yang hangat kembali menyelimuti kampung. Warga yang masih berdiri berpegangan tangan, merasakan kedamaian perlahan kembali. Embah Warni tersenyum lemah. Ini kemenangan besar, tapi ingat, kutukan itu tidak hilang begitu saja. Ia akan tetap ada sebagai peringatan dan pelajaran. Kita harus menjaga hati dan pikiran agar tidak kembali terjerumus ke dalam kegelapan. Alit menunduk, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Namun di dalam hatinya, ada harapan baru, bahwa kampung kecil ini masih punya kesempatan untuk hidup damai, tanpa bayang-bayang dendam yang menggerogoti. Namun, malam itu, saat kampung mulai terlelap, sebuah bisikan halus terdengar dari kejauhan. Pertarungan baru saja dimulai. Udara pagi di kampung terpencil Kalimantan itu terasa berbeda. Setelah pertarungan hebat antara dunia manusia dan dunia roh, suasana mulai mencair, meski rasa takut masih menghantui setiap sudut hati penduduk. Alit berdiri di tengah lapangan desa, menatap ke langit yang perlahan cerah. Keris Tirta Wibawa masih tergenggam erat di tangannya, menjadi saksi bisu dari pertempuran panjang yang baru saja dilaluinya. Namun, kedamaian yang mereka rasakan hanyalah sekelebat bayangan sebelum badai sesungguhnya datang. Malam itu, saat semua orang mulai tertidur lelap, suara aneh kembali terdengar. Bisikan halus namun penuh dendam memenuhi lorong-lorong rumah panggung, menyusup ke dalam mimpi setiap penduduk. Alit terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan sesuatu yang salah, jauh lebih kuat dari kutukan yang pernah ia hadapi. Dengan hati-hati, ia berjalan keluar rumah dan menuju ke tepi sungai, tempat di mana kampung itu berawal dan tempat legenda kutukan bermula. Di sana, ia bertemu kembali dengan Embah Warni yang tampak lesu namun penuh keteguhan. "Embah, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Alit dengan suara berat. Embah Warni menghela napas panjang. Keris Tirta Wibawa memang berhasil mengusir bayangan hitam, tapi kutukan itu bukan hanya berasal dari pusaka. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih gelap. Alit mengerutkan dahi. "Apa maksud Embah?" "Dulu, leluhur kita menyimpan rahasia besar di sini, rahasia yang jika terungkap bisa menghancurkan dunia kita," jawab Embah Warni sambil menatap air sungai yang beriak pelan. "Kutukan ini hanyalah pelindung dari rahasia itu." Tiba-tiba, permukaan sungai beriak hebat. Air berubah menjadi hitam pekat dan dari dalamnya muncul sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat dan matanya kosong tanpa jiwa. Ia adalah roh janda pesisir yang selama ini dikabarkan menjadi sumber segala malapetaka. "Kenapa kau bangkit lagi?" tanya Alit dengan gemetar. Roh itu menatap Alit tanpa berkedip. "Kutukan itu bukan untuk kalian yang hidup, tapi untuk menutupi dosa masa lalu leluhur kalian. Pernikahan yang tidak direstui, darah yang tumpah, dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Aku terjebak di antara dunia ini karena dendam yang tak berkesudahan." Alit merasa seluruh tubuhnya membeku. Semua yang terjadi selama ini ternyata hanya sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar dan lebih mengerikan. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" desaknya. Roh janda itu tersenyum pahit. "Kalian harus membayar harga yang sama. Seseorang harus mengorbankan dirinya untuk mengakhiri siklus ini." Embah Warni mengangguk sedih. "Alit, aku sudah meramalkan ini. Hanya kau yang bisa menjadi pengikat antara dunia manusia dan dunia roh."
Alit menunduk, merasakan beban yang tak tertahankan menimpanya. Tapi ia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh jika ingin menyelamatkan kampung dan orang-orang yang ia cintai. Malam itu, di bawah sinar rembulan purnama, Alit menghadap ke sungai. Ia mengangkat keris Tirta Wibawa dan mengucapkan mantra terakhir yang diajarkan Mbah Warni. Cahaya merah menyala terang mengelilinginya, membentuk lingkaran energi yang kuat. Roh janda itu muncul lagi, kali ini dengan aura damai, tapi matanya masih penuh kesedihan. Aku menerima pengorbananmu, Alit. Semoga siklus ini berakhir. Saat keris menusuk jantungnya, Alit merasakan energi kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya merah menyelimuti seluruh kampung, memecah kegelapan dan membasuh luka batin yang sudah lama tersembunyi. Keesokan paginya, penduduk kampung menemukan Alit terbaring di tepi sungai dengan senyuman damai di wajahnya. Keris Tirta Wibawa tergeletak di sampingnya, kini berubah menjadi benda biasa tanpa aura mistis. Kampung itu akhirnya terbebas dari kutukan yang mengikat mereka selama bertahun-tahun. Namun, cerita tentang pengorbanan Alit menjadi legenda yang tak terlupakan, sebagai pengingat bahwa kadang untuk mengakhiri sebuah siklus, seseorang harus berani menjadi korban demi kebaikan banyak orang. Di balik semua itu, satu pertanyaan tetap menggantung di udara, apakah benar siklus itu telah berakhir, atau hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali?